Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat menjumpai bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, sebagai bulan yang penuh rahmat, sebagai bulan yang penuh maghfirah, dan alhamdulillah hingga malam ini telah dapat kita laksanakan hingga malam yang ke-13 penuh maghfirah, ampunan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan sebagai khotib yang di dalam khutbahnya jamaah tidak boleh tertawa, tetapi saya di sini hanya sebagai penceramah bulan Ramadan. Jamaah kalau mau mesem-mesem sedikit sih nggak apa-apa. Hadirin yang saya hormati, memang tentunya kita yang bersyukur yang pertama, kita berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah umurku hingga bulan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah kita semua dapat menjumpai bulan Ramadan ini. Sebab teman saya sebelum datangnya Ramadan selalu berdoa, tetapi rupa-rupanya Allah menentukan lain. 2 hari sebelum Ramadan tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin bahwa memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Puasanya bulan Ramadan dikatakan sebagai sarana untuk meningkatkan iman kita, yang memang di dalam surat Al-Baqarah 186, wa yu'minu bi la'allahum yarsudun, hendaklah mereka beriman kepadaku agar supaya mereka selalu dalam kebenaran. Itu Al-Quran mengingatkan seperti itu. Di hadisnya juga kita diingatkan bahwa iman itu merupakan kunci untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga puasa Ramadan ini dikatakan sebagai sarana untuk meningkatkan tingkat kejujuran kita, yang mana hadis riwayat Bukhari Muslim mengingatkan kita, kejujuran akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan mengantar kita ke surga. Itu kata hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengingatkan seperti itu. Apalagi Imam Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin mengatakan, orang jujur itu pasti beruntung. Di depan manusia dia akan mendapatkan penghormatan, di depan Allah dia akan mendapat tempat yang mulia. Ini kata Imam Ghazali yang terkenal itu. Sebab di Arab itu yang dikatakan imam itu ilmunya banyak sekali. Imam Ghazali, Imam Nawawi ilmunya banyak sekali, bisa jadi pegangan kita bersama. Di bawahnya seorang syekh
Misalnya Syekh Tontowi Jauhari. Nah, inilah hadirin saya hormati, tentunya kalau kita lihat bulan Ramadannya dikatakan sebagai syahrut tilawah, bulan kita banyak membaca Al-Quran. Sudahkah itu kita laksanakan pada Ramadan ini? Tentunya yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Kalau kita melihat sejarah Imam Syafi'i itu bisa khatam satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali khatam selama bulan Ramadan. Itu menurut hadis seperti itu. Betapa hebatnya ya. Inilah tentunya kita berusaha, paling tidak kita di bulan Ramadan berusaha untuk membaca yang sebanyak-banyaknya Al-Quran itu. Tadarus tentunya bagus ya. Sebab hadis mengatakan, riwayat Tirmizi, kita membaca huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu bagaikan satu kebaikan ya. Dan akan dibalas 10 kali lipat. Nah, ini saya belum lama ini ditanya oleh seorang jamaah saya, Pak Nuh, saya selama bulan Ramadan ini bisa baca Yasin 1000 kali satu hari. Wah, hebat sekali jamaah saya ini. Ternyata dia mendengar saya satu huruf ya, satu huruf ya, itu Al-Quran satu kebaikan. Kalau 2 huruf berarti 2 kebaikan, dibalas 10 kali lipat, kan sudah banyak. Dia baca Yasin 2 huruf berarti 2 kebaikan, dibalas menjadi 10 kali lipat. Wah, ini berarti Yasinnya hanya Yasin ya 1000 kali satu hari selama bulan Ramadan. Ya boleh-boleh saja ya, tapi tentunya maksudnya bukan seperti itu ya. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, memang kembali Ramadan itu dikatakan sebagai syahrus sabar, bulan sabar. Bisakah kita bersabar di bulan Ramadan ini? Yang menentukan adalah diri kita masing-masing. Hanya Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, tingkatkanlah kesabaranmu, siap siagalah kamu. Ini artinya kita dalam bersabar harus selalu siap siaga. Jangan mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Inilah tentunya sebagai syahrul sabar, belum lagi sebagai syahrul najah, tentunya juga punya cerita lagi. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu memang ada hadis mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min syamihi. Banyak orang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Itu hadis mengingatkan kita ya. Kenapa? Di antara mulutnya tidak dijaga. Inilah hadis mengatakan soal mulut, dikatakan ada seorang wanita biasa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tekun ibadahnya, tapi mulutnya sering menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Nah, inilah tentunya harus kita jaga ya. Sebab di hadis lain mengatakan yang banyak orang masuk neraka adalah mulut dan farji. Nah, tentunya yang dikatakan yang banyak orang masuk surga, takwa dan akhlak. Itulah tentunya seorang khotib, seorang ustadz mengajak hadirin selalu meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki akhlaknya.
Hadirin yang saya hormati, memang di dalam surat Al-Baqarah 195 juga diingatkan, ya, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah hartamu di jalan Allah. Ini perintah Al-Quran seperti itu. Sudahkah kita laksanakan? Ya, tentunya yang menjawab adalah diri kita masing-masing. Sebab kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang datangnya tidak terduga-duga. Saya meyakini seperti itu karena saya banyak mengalami dapat rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Hadirin yang saya hormati, apalagi ada suatu hadis mengingatkan kita, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi lebih baik daripada meminta. Ini kan kesempatan yang baik kita dalam puasa Ramadan, banyak memberi. Dan jangan sampai, kalau bisa jangan masih minta-minta. Banyak memberi. Sehingga dikatakan oleh seorang ustaz, tangan mengkurap lebih baik daripada tangan melumah, katanya. Mengkurap itu kan memberi, kalau melumah minta. Nah ini, makanya hadirin sekalian, tentunya ada seorang ulama besar, Profesor Quraisy Shihab, ya, itu mengatakan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, ya. Ini supaya Allah lebih dekat kepada kita, sehingga semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ayat surat Rum 47. Kewajiban kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 88 itu di sana dijelaskan cara menolong orang yang beriman. Ada dua hal. Yang pertama, kabulkanlah doa-doanya. Yang kedua, selamatkanlah dari kesusahan. Nah ini, itu Al-Quran mengatakan demikian. Jadi pertama, kabulkan doa-doanya. Orang beriman berdoa, mohon kepada Allah, kabulkan. Selamatkan dari kesusahan, supaya orang beriman jangan mengalami kesusahan. Rezeki seret, jangan mencari rezeki dengan maksiat kepada Allah, ya. Nah, inilah tentunya kita kalau diberi seret itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada doa yang tidak bisa dikabulkan. Bagaimana doa kita yang tidak dapat dikabulkan? Pertama, mengerti Allah Maha Pengasih tapi tidak mau mentaati. Yang kedua, membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan. Dan yang ketiga, mengerti setan tapi selalu mengikuti ajakannya. Nah, inilah doa kita. Kalau tiga hal itu kita bawa, kita laksanakan, tentu doa kita tidak akan terkabulkan. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan janji, hanya cukup ya paling lambat 15 menit. Saya kira apa yang saya sampaikan cukuplah untuk menjadi renungan kita bersama di bulan yang penuh berkah ini, dalam rangka kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan jalan yang seluruh-seluruhnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.